Baik teman-teman, ini ya semacam kita ngomong santai begitu teman-teman ya. Saya mohon maaf saya pakai kaos karena kita memang ngobrol santai yang memang kita agendakan ini mendadak sekali karena permintaan dari teman-teman yang sepertinya masih kebingungan atau barangkali masih belum paham dengan apa yang dimaksud dengan Sami Sabu. Nah, sebelum teman-teman bertanya, baik di chat, di WA, maupun live nanti, saya akan memberikan sedikit penjelasan teman-teman untuk memberikan gambaran kepada teman-teman agar paham dengan atau bisa dipahami tentang Sami Sabu. Ya, saya mohon izin share dulu. Oke, teman-teman, saya mohon izin untuk sedikit memberikan penjelasan nanti sebelum kita diskusi, teman-teman. Nulis satu minggu satu buku. Yang dimaksud buku di sini adalah buku antologi, teman-teman. Terus tagline-nya, ya tagline-nya mau nulis saja, gitu ya. Karena satu minggu satu buku ini versi dari quick writing series yang versi slow, teman-teman. Kalau kami dulu pernah menggagas bersama teman-teman juga, mungkin di sini banyak alumni dari quick writing series juga, itu tantangannya jauh lebih berat daripada yang ini. Ya. Dulu tantangannya adalah satu hari satu buku, teman-teman. Jadi satu hari satu buku. Kita, mohon maaf tidak saya tampilkan gambarnya karena saya tadi cari gambarnya tidak ketemu. Kita mendapatkan 9 kali tulisan bebas, 2 halaman A5 waktu itu, terus ada 1 atau 2 tantangan tematik sebanyak 4 halaman, dan 1 tantangan terakhir, yaitu final challenge tentang sebanyak 6 halaman. Semuanya dalam A5 dan spasi 1,5. Dan itu selama 15 hari menghasilkan 14 tulisan. Ya. Ditutup dengan tulisan catatan kaki yang berupa profil-profil dari semua penulis. Ya. Saya selalu begitu karena kita ingin mengenal satu dengan yang lain itu melalui buku antologi juga. Jadi kami selalu membiasakan bahwa setiap kegiatan apapun itu punya kenang-kenangan berupa karya buku, entah karya solo atau karya dalam bentuk tulisan bersama atau antologi. Karena apa? Karena banyak kegiatan-kegiatan yang ya hanya menghasilkan sertifikat gitu ya, tanpa adanya karya. Walaupun itu misalnya pelatihan, misalnya ini ya, PTK Jadi Buku atau webinar tentang apa begitu. Nah, sehingga kami selalu ingin menggagas seluruh aktivitas kita itu ada sesuatu, karena kita pendidik, maka kita rupakan dengan buku yang suatu saat akan berguna. Buku antologi itu bukan hanya sekedar kita nulis bareng jadi satu dan tidak punya nilai apa-apa karena tulisan kita hanya 6. Jangan salah teman-teman, sebenarnya kita banyak belajar dari orang lain dari tulisannya. Ya, orang lain dari tulisannya. Bisa jadi tulisan-tulisan itu akan menginspirasi kita atau pada suatu saat kita akan membutuhkan itu. Ya. Jadi nulis satu minggu satu buku. Mau nulis, tulis saja. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Saya ingin menjelaskan tentang filosofi dari Sami Sabu. Ya, satu minggu satu buku. Yang pertama adalah menulis ini saya namakan dengan menulis cepat. Walaupun waktunya
cukup lama, yaitu 5 hari. Bagi teman-teman yang pernah ikut QWS ya, Quick Writing Series, waktu 5 hari itu cukup lama. Karena waktu itu kita kasih waktu sekitar 24 jam untuk menulis tantangan-tantangan yang kita berikan. Nah, menulis cepat itu maksudnya apa? Nanti teman-teman bisa melihat di YouTube saya, itu ada beberapa materi, teman-teman. Monggo silakan dilihat. Kalau berkenan ya di-subscribe. Teman-teman, bahkan pernah saya menamakan, menyebut bahwa QWS itu sebagai nulis ngawur jadi buku. Kenapa saya memberikan nama itu, teman-teman? Karena banyak sekali ketika ada pendidik khususnya ya, karena kami fokus ke pendidik. Pendidik itu kalau diajak menulis, ya sebagaimana chat yang kita baca di grup itu, selalu bahwa saya adalah penulis pemula, saya adalah belum pernah menulis. Justru di forum-forum seperti inilah, teman-teman mengasah seluruh kemampuannya, ya berlatih untuk ya memaksa dirinya sampai kepada titik batas yang memang benar-benar kita sudah tidak mampu. Seperti tentara itu kalau latihan ya dia akan push sampai batas kemampuan manusia. Sama dengan kita. Ya. Mikir kita itu harus dari situ. Karena itu adalah filosofi yang ingin saya ambil bahwa kalau memang kesulitan menulis ya belajar. Sebagaimana kalau kita kesulitan dalam bentuk apapun kita pasti belajar. Yang kedua adalah menulis itu butuh latihan, teman-teman. Menulis itu adalah skill. Ya, menulis itu adalah skill. Sebagaimana kami mengajar di SMK, teman-teman, anak-anak SMK tentu sangat berbeda dengan karakteristik dari anak-anak SMA. Ya. Kalau anak-anak SMK biasanya prioritas ke hands-on-nya, ya. Aktivitas keterampilan dalam aktivitas tangan. Tetapi kalau SMA, ya, kalau kita mau membedakan begitu ya, itu lebih condong ke minds-on, yaitu kemampuan dia berpikir. Nah, menulis itu sebenarnya adalah skill, sebagaimana anak SMK. Jadi, ketika teman-teman punya keinginan untuk menjadi seorang penulis, maka jangan bosan-bosan untuk latihan. Sebagaimana anak kecil yang berlatih naik sepeda. Jatuh, bangun lagi, naik lagi. Jatuh, bangun lagi, naik lagi. Terus begitu. Sampai anak itu lancar bersepeda. Dan dia akan bangga bahwa saya bisa naik sepeda. Sebagaimana penulis juga sama. Penulis jatuh bangun, satu paragraf habis, besok lanjut lagi. Satu paragraf habis, besok lanjut lagi. Akhirnya bisa mendapatkan tulisan. Itu adalah menulis. Menulis adalah habit, kebiasaan. Walaupun kalau latihan, teman-teman, saya lebih condong kepada orang-orang yang ingin belajar atau baru belajar. Saya tidak menyebutkan penulis pemula gitu ya, karena banyak yang mengaku penulis pemula ternyata sudah profesional. Profesional dalam arti ya memang sudah punya banyak buku. Menulis adalah habit, teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan itu bisa kita ungkapkan di dalam banyak hal, karena kan sekarang kita di era 4.0 ya, 4.0. Semuanya berhubungan dengan teknologi. Saya yakin teman-teman punya media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, blog misalnya kalau punya. Dan itu semuanya bisa digunakan sebagai sarana untuk menulis. Apapun yang ingin teman-teman tulis. Jadi kalau posting sesuatu, ya, itu kalau bisa disertai dengan deskripsi, teman-teman. Kalau saya ditanya minimal berapa? Minimal 3 paragraf. 1 paragraf 5 kalimat. Itu bisa menjadi buku semacam traveling, atau teman-teman kalau suka makan ya review makanan misalnya. Nah, banyak hal sebenarnya. Ya. Yang keempat, teman-teman, menulis masalah sekitar. Tema-tema yang nanti akan kami rilis, teman-teman, dari usulan teman-teman yang sangat bagus, maka tulisan kita tidak lepas dari tugas kita sebagai seorang pendidik. Karena kemarin ada teman dosen yang ikut di dalam ini,
Karena kebetulan kita kan ini ya pendidik di sekolah, tetapi ada pendidik yang ada di kampus. Tidak ada masalah, semuanya sama. Kita guru karena kita ada di sekolah, beliaunya disebut dosen karena ada di kampus. Tapi dua-duanya kita sama-sama dengan sama-sama gurunya. Semuanya dalam lingkup pendidikan. Jadi menulisnya tidak jauh dari situ. Kenapa teman-teman? Karena nanti ending dari acara ini adalah kita akan mengumpulkan tulisan-tulisan di dalam antologi itu menjadi satu, jadi tulisan solo. Jadi ini nanti akan ditutup dengan tulisan solo. Buku 1 sampai 20, yang terakhir akan ditutup dengan tulisan teman-teman dalam bentuk tulisan individunya. Jadi jangan khawatir, bukan dalam ranah temanya nanti di luar ranah teman-teman. Ya kalau sesekali kita bisalah meneropong sesuatu yang lebih luas lagi. Ya, menulis jadi buku solo, karena nanti endingnya adalah ini. Dan ini saya beri gratis teman-teman untuk cetaknya. Jadi 500.000 itu bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk cetak. Buku solonya akan saya cetakkan gratis dan beri ISBN. Oh ya, semua buku antologinya nanti beri ISBN. Karakter Sami Sabu, teman-teman. Yang pertama adalah disiplin. Saya belajar dari beberapa antologi. Kami kebetulan menggandeng atau diajak kerjasama dengan teman-teman IGI. Ini Probolinggo itu sudah ada 4 jilid, teman-teman, antologinya. Terus ada lagi Mojokerto kemarin sudah cetak dan sudah selesai. Terus ada lagi dari IGI Pasuruan kalau saya tidak salah, teman-teman. Itu masih proses kirim ke kami. Banyak sekali para penulis yang kurang peduli dengan tulisannya. Teman-teman. Kurang peduli itu bisa bermakna banyak, teman-teman. Bisa bermakna tidak mau mengkoreksi lagi, tidak mau membaca lagi, tidak mau memperbaiki lagi. Makanya nanti kami akan buat semacam pembentukan karakter seorang penulis, bahwa penulis adalah orang yang disiplin. Yang kedua adalah konsisten, teman-teman. Konsisten dalam arti bisa dari penggunaan istilah, bisa jadi dari huruf, bisa dari paragraf, spasi, dan seterusnya. Semuanya harus konsisten. Karena apa? Karena itu nanti akan mempermudah proses berikutnya. Kalau teman-teman disiplin, konsisten, maka saya akan dengan mudah menggabungkan tulisan-tulisan itu menjadi satu. Teman-teman menulis satu, saya menggabungkan 50, atau bahkan nanti ada 100 tulisan misalnya. Nah, itu tugas kami biar lebih cepat, ya, karena setiap hari Senin nanti kami ajukan ISBN dari buku antologinya. Self-editing, teman-teman. Atau dengan tambahan dengan cross-editing. Apa maksudnya dengan self-editing, teman-teman? Self-editing itu bagaimana teman-teman melatih diri untuk belajar menyusun logika yang pertama. Yang kedua adalah belajar tata bahasa, teman-teman. Kami pasti masih banyak menemui tulisan-tulisan yang seharusnya tidak boleh ada. Sangat sederhana. Contoh, kurung buka, kurung tutup, teman-teman. Slash atau min itu ya, misalnya Sami Sabu saya gunakan slash begitu, itu masih banyak yang salah. Terus masalah kemampuan mengetik misalnya, ada yang teman-teman membuat spasi menjorok, ya awal paragraf itu kan kadang-kadang ada menjoroknya, itu ada yang manual, ada yang di tek 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 gitu ya, pakai spasi, ya. Ada yang seperti itu, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemampuan self editing ini mengajarkan kepada teman-teman untuk menjadi mengulang lagi atau menelisik kembali, melihat kembali, mereview kembali tulisannya sendiri, ya, tulisannya sendiri. Atau bisa cross editing, teman-teman. Cross editing itu maksudnya apa? Nanti misalnya Bu Herlin kirim ke saya kirim ke Bu Herlin. Bu Herlin tolong dibaca tulisan saya misalnya. Kalau ada yang salah edit. Saya juga sebaliknya seperti itu. Jadi itu namanya cross editing. Jadi tukar menukar tulisan gitu. Yang selanjutnya adalah patuh. Patuh dalam arti apa?
Nanti akan ada deadline-deadline yang memaksa teman-teman untuk bekerja. Jangan menulis itu mendekati dengan deadline. Ketika ada ide tulis, ketika ada ide tulis. Beberapa cover kemarin, ya saya sudah, ya ketika ada ide langsung saya buat cover, ada ide langsung saya buat cover, ada masukan dari teman-teman, ada masukan dari sinopsisnya. Nanti akan tidak jauh dari itu, teman-teman. Ini saya masih coba untuk ini ya, membuat konsep agar tulisan itu nanti akan urut, teman-teman. Ada beberapa konsep yang saya bangun, yaitu nanti ada pembelajaran luring, pembelajaran daring, dan blended. Ya. Jadi tulisan-tulisan nanti, tulisan tema besarnya seperti itu. Ya. Misalnya bagian, kita kan ada 20 ya, ada 20. Anggap saja yang 2 itu kemarin kan profil ya. Profil, betul ya, profil guru mulia karena karya. Itu nanti isinya adalah teman-teman penulis. Ya, teman-teman penulis. Yang kedua, yaitu tentang proposal. Ya, proposal. Berarti kita punya sisa 18. 18 itu sebagai apa ya, semacam akhir, yang 2 tulisan itu adalah akhir, yang buku 19 dan buku 20 itu adalah penutup, teman-teman. Nah, ada 18. Nah, 18 kalau dibagi 3 kan ada 6. Nah, setiap 6 tulisan nanti akan punya tema besar. Jadi bagian yang pertama tentang pembelajaran luring, sebagaimana kita lakukan biasanya. Bagian yang kedua adalah pembelajaran daring yang sekarang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah blended, yang nanti akan kita lakukan di tahun ajaran baru. Semoga sudah aman semuanya. Kalau bisa kita luring lagi. Agar bisa seperti itu. Tetapi nanti kalau misalnya temanya sudah habis, misalnya tema besarnya sudah habis, maka kita bisa mengambil hal-hal yang di luar itu. Ya, karena kita pendidik, maka kita akan berhubungan dengan peserta didik. Nanti akan kita desain seperti itu. Jadi mohon teman-teman patuh dengan deadline, dengan template, terutama dengan template, teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Yang selanjutnya adalah inspiratif, teman-teman. Inspiratif itu maknanya apa, teman-teman? Inspiratif itu maknanya bahwa tulisan-tulisan kita itu adalah tulisan-tulisan yang bisa bermanfaat bagi orang, teman-teman. Jadi apa yang kita tulis itu bukan sekedar kita menulis, bukan sekedar kita ini apa namanya, menuangkan ide, tidak, tetapi kita ingin bahwa tulisan kita ini bermakna bagi orang. Jadi menginspirasi. Nah, timeline Sami-Sabu, teman-teman. Yang pertama adalah Ahad rilis. Mulai besok kita akan rilis tema. Ya, kita akan rilis tema. Tidak boleh ada yang mendahului dan tidak boleh ada yang mengawali. Terlebih dahulu maksudnya. Setiap Ahad kita akan rilis tema. Senin sampai Jumat tugas menulis dan mengumpulkan sebenarnya, teman-teman. Tetapi di sini mengumpulkan saya taruh di akhir. Ya, saya taruh di akhir. Teman-teman tidak perlu berebut, ya, tidak perlu berebut. Saya harus di posisi pertama, saya harus mengumpulkan yang pertama. Monggo, silahkan, tidak ada masalah. Ya, Jumat mengumpulkan tulisan, sebenarnya ini Senin sampai Jumat mengumpulkan tulisan, tidak ada masalah. Senin misalnya sudah selesai mau dikumpulkan, tidak apa-apa. Batasnya adalah di Jumat. Sabtu dan Ahad, teman-teman, saya akan revisi dan gabung tulisannya. Ya, saya akan gabung tulisannya dari Sabtu. Nanti sekitar Ahad itu akan saya rilis ke teman-teman. Ya. Perubahannya adalah, perubahan yang boleh diubah adalah perubahan kesalahan ketik judul dan nama. Isinya tidak boleh. Ya, isinya tidak boleh. Karena tulisan yang dikirim itu adalah tulisan final, teman-teman. Ya, tulisan final. Kalau nanti di apa namanya, direvisi lagi nanti kasihan teman-teman yang sudah mengumpulkan sejak lama. Senin kita akan ajukan ISBN untuk tulisan yang telah lampau. Jadi nanti Ahad juga akan rilis lagi. Seperti itu terus begitu. Sampai 20 kali. Rule-nya, teman-teman, setiap peserta wajib mematuhi timeline yang sudah ditentukan, teman-teman. Jangan khawatir, saya juga nanti akan ikut menulis, teman-teman. Semua peserta berhak memberikan usulan yang cerdas dan membangun. Silakan teman-teman mengusulkan ini apa namanya, hal-hal yang nanti ketika saya buka grupnya silakan.
Semua peserta yang menulis, yang mengumpulkan di sini mengumpulkan naskah wajib membeli 2 buku yang ada tulisannya. Ya. Satu buku 50.000, jumlah halamannya sekitar 300 karena saya tentukan satu buku itu untuk 50 penulis. Ya, tentu nanti ada pertanyaan, Cak, bagaimana kalau tidak cukup misalnya yang mengumpulkan misalnya 80, kan tidak mungkin 50-30. Ya kita akan fleksibel lah. Maksimal pokoknya 50 penulis, ya, maksimal 50 penulis. Karena kalau terlalu banyak nanti terlalu tebal, teman-teman. Makanya saya tentukan satu buku 50 penulis. Jadi kalau nanti penuh, nanti kita akan buka di buku berikutnya. Ya, semacam jilid begitulah, ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Jadi teman-teman wajib memberi itu. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya menulis ingin dibaca oleh orang lain, tetapi teman-teman tidak ingin membaca tulisannya orang lain, maka itu tidak fair, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada tulisan yang tidak membeli, maka kami akan menghapusnya dari buku, ya, dari buku. Nah, yang terakhir adalah bonus cetak senilai 500.000 untuk buku solo. Ada 2 opsi untuk teman-teman. Bisa dari kumpulan 18 tadi, minimal 18. Kenapa sih kok minimal 18? Karena berdasarkan pengalaman kami dalam mencetak buku, itu buku 100 halaman itu buku yang sangat ideal, teman-teman. Tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Kalau ditata atau diberikan orang lain itu tidak terlalu memalukan lah, apa terlalu tipis begitu tidak. Yang kedua, kalau ditata di rak, teman-teman, akan kelihatan punggungnya, bisa dibaca. Oh, ini buku saya, gitu. Jadi bukan tidak bisa diuangkan, teman-teman. Opsi yang kedua, teman-teman boleh kalau misalnya ada yang berpikir begini, teman-teman. Ada yang berpikir apa boleh kalau misalnya buku kita kan sudah di ISBN kan, terus kita kumpulkan lagi, ya tidak apa-apa untuk tulisannya sendiri. Tapi ada teman-teman yang berpikir bahwa tidak boleh, gitu ya. Makanya saya beri opsi yang kedua, silakan cetak buku apapun untuk mengklaim bonusnya. Yang penting rule-nya adalah tetap 100 halaman. Kalau lebih, teman-teman akan dikenakan Rp100 per halaman. Ya, tambahannya per Rp100 per halaman kali 10 eksemplar, berarti 1.000. Ya, 1.000. Kenapa kok dikalikan 10? Karena jumlah cetak kita adalah 10. Yang 5 untuk penerbit, yang 5 untuk penulis. Seperti itu. Tapi untuk cetak selanjutnya, teman-teman tidak dikurangi bukunya. Jadi hanya bayar ongkos cetak saja. Jadi silahkan diambil atau diklaim bonusnya ketika teman-teman memenuhi aturannya bahwa 18 tulisan. 18 tulisan. Itu kenapa kalau saya tentukan 18, kok tidak 15 atau 10? Karena kalau 10 hanya 60 halaman, kalau 15 hanya 90 halaman. Maka saya tentukan 18. Cek dan dicek, teman-teman. Berdasarkan pengalaman kami, teman-teman, saya masih menemui teman-teman yang tidak mempedulikan tulisannya disesuaikan dengan template, teman-teman. Makanya sebelum mengumpulkan, cek dulu, teman-teman. Tidak usah tergesa-gesa, cek dulu. Cek dulu apakah sesuai dengan template, judulnya apakah sudah benar, tidak ada kesalahan pengetikan. Ya minimal kalau misalnya minimal berapa sih kalau ngecek tulisan itu. Kalau saya misalnya membuat jurnal begitu ya, jurnal. Itu minimal 3 kali. Saya cek ulang sampai benar-benar itu pun masih ada kesalahan. Jadi kalau bisa minimal 3 kali ya, bacanya atau editingnya 3 kali. Font judul teman-teman, Calibri pakai title font. Title font itu apa maksudnya? Yang besar kecil itu, teman-teman. Jadi bukan pakai kapital semua. Hal yang remeh, tetapi teman-teman di template sudah saya bagikan ya, menggunakan besar kecil. Title case kalau di Word itu ya, title case. Font isi ya Calibri 12. Kenapa pakai Calibri, teman-teman? Calibri itu fontnya padat ya. Fontnya padat. Kalau Times New Roman, teman-teman. Times New Roman itu fontnya tebal tipis ya. Makanya kalau bisa itu Arial, bisa Tahoma, bisa. Tapi saya pakai Calibri. Kenapa Calibri? Bawaannya Word ketika kita membuka awal.
Itu otomatis langsung jadi Calibri, walaupun hurufnya 11, kita tinggal tingkatkan jadi 12. Setiap paragraf menjorok ke dalam 1 cm, teman-teman. Sudah berdasarkan ini template saja, itu sudah menjorok 1 cm. Hati-hati teman-teman yang copy paste ya, karena kalau copy paste itu semua formatnya hilang. Jadi teman-teman perlu tahu. Spasinya 1,5, teman-teman. Spasinya 1,5. Ya, Ctrl A, Ctrl 5 itu nanti 1,5 semua. Rata kanan kiri, ya, rata kanan kiri. Bionarasinya berbentuk deskripsi. Saya sarankan tidak usah menggunakan foto, teman-teman. Di mana foto nanti diletakkan di buku solonya saja. Ya. Yang kedua, bionarasinya singkat saja, teman-teman. Tidak usah panjang lebar. Kalau misalnya ini ya punya space setengah halaman gitu ya, ceritakan hal-hal yang berhubungan dengan profesi, dengan karya, dengan prestasi gitu ya. Nanti dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk list gitu ya. Nama, alamat, tanggal lahir dan seterusnya jangan. Tapi bentuknya deskripsi. Misalnya Lukman Hakim, SPD, MPD misalnya. Lahir di Jombang tanggal ini, terus mengelola blog pribadi kelasku online.id misalnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Ada teman-teman yang masih menggunakan list ya, nama dan seterusnya. Kalau di buku solo wajib, teman-teman. Teman-teman yang ingin menilaikan buku, profil penulis itu wajib ada. Ya, di buku 4 itu wajib ada. Tulisannya wajib 6 halaman. Oh ya, ini masih kurang ya. 6 halaman A5, teman-teman. Kalau teman-teman pakai ukuran template, maka template itu ukurannya adalah 14,5 kali 20,5, teman-teman. Itu kertas dari percetakan. Teman-teman tidak perlu mengubah itu, tidak apa-apa. Jadi pakai ukuran 14,5 cm kali 20,5 cm. Kalau A5 itu 14,8 kali 21 kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah. Jadi teman-teman menggunakan template, teman-teman. Dari tulisan sebanyak 6 halaman. Di 6 halaman itu teman-teman silahkan pakai gambar, pakai grafik, pakai apapun, teman-teman ya. Untuk gambar, teman-teman, keterangannya beri keterangan di bawah kalau gambar. Kalau tabel, beri keterangan di atas. Tabel 1, tabel 2, tabel 3. Urutkan berdasarkan huruf saja, jangan pakai 4.1, 3.1. Tabel 1, perbandingan antara pembelajaran daring dan luring, misalnya. Atau di bawah gambar 1, cara mendaftar di Google Classroom, misalnya. Jadi pakai itu. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan wrap. Kalau di Word itu pilih yang paling atas, ya, bukan yang behind, bukan yang in front of, bukan yang sebelah kanan sebelah kirinya ada tulisannya, bukan, tapi yang lost semuanya. Kenapa? Kalau di enter itu dia akan ikut turun, teman-teman, gambarnya. Karena teman-teman ada yang enter gambarnya tidak ikut. Pernah mengalami seperti itu, teman-teman. Nanti saya coba praktekkan dengan gambar, teman-teman. Jadi ini kurang kertasnya, teman-teman ya. Kertasnya 14,5 kali 8 kali 20,5 cm. Question and answer. Apakah ada sertifikat? Ini menulis, bukan latihan, teman-teman. Sertifikat nanti kalau teman-teman bisa menunjukkan hasil karyanya, saya akan beri sertifikat. Sertifikat tinggal buat saja kok. Apakah ada toleransi waktu? Tidak ada, teman-teman. Ya. Mohon teman-teman mematuhi itu. Ya. Apakah ada pertemuan Zoom? Ya, kita agendakan lah. Sesekali kita nanti ngobrol gitu ya. Ngobrol santai, ya. Tidak ada masalah. 1 minggu sekali misalnya. Kita review, atau bahkan nanti teman-teman ada yang ingin jadi pemateri dengan tulisannya, saya lebih welcome lagi. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman yang mau live. Ini saya tutup dulu. Silakan teman-teman raise hand, silakan diklik di itu, angkat tangan ya. Boleh via chat, silakan. Saya jawab dulu yang ada di sini sebelum teman-teman ada yang live. Di WA juga banyak ini, teman-teman. Ada berapa ini? Sekitar 65 ya, 5 pertanyaan. Saya jawab di chat dulu. Bu Murti Umu, berarti wajib
beli 18 kali 2 buku antologi. Ya, betul. Apakah buku solonya ditulis dengan tema bebas atau ditentukan? Ditentukan. Kemarin saya sudah rilis beberapa cover, ya, beberapa cover. Nanti teman-teman tinggal nunggu per ahadnya, ya, per ahadnya. Buku solo di tema. Kalau di Quick Writing Series kemarin, teman-teman, bagi teman-teman yang alumni QWS itu 9 buku, ya, itu ditulis hanya 2 halaman. Seperti template itu, tapi hanya 2 halaman saja teman-teman tulis dengan tema bebas, ya, dengan tema bebas. Terus ada 9, berarti ada 5 yang tematik, ya. Kita tentukan temanya karena itu bagian awal, teman-teman. Nah, kalau ini memang saya desain endingnya adalah teman-teman punya buku solo. Kalau di QWS yang kemarin tidak, ya, semuanya dalam bentuk antologi. Ada 14 buku, teman-teman. Ada 14 buku. Terus tema dirilis setiap hari Minggu jam berapa, Cak? Kita usahakan pagi lah, kita pagi. Atau bisa jadi Sabtu malam gitu, tidak apa-apa. Nah, sistem pembayarannya apakah bisa diangsur? Kita pembayarannya tiap minggu, teman-teman. Jadi bukan langsung satu bukan. Jadi tiap minggu nanti kita kirim, tiap minggu kita kirim, tiap minggu. Kenapa kok 2 buku, teman-teman? 2 buku itu kira-kira 1 kilo lah, ya 1 kilo. Jadi teman-teman nanti bayarnya tiap minggu, jadi tidak memberatkan. Kalau di akhir misalnya 1,8 juta begitu, jangan terlalu berat. Jadi tiap minggu bisa bayar. Pembelian bukunya per minggu juga, ya seperti yang saya katakan tadi. Per minggu nanti tiap selesai cetak, biasanya cetak kami itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu, teman-teman, 2 minggu. Itu kirimnya sekitar 1 minggu, jadi kalau misalnya nanti tulisan pertama jadi kita sekarang tanggal 20, besok tanggal 21 tambah 7 berarti 28 itu berarti nanti kirimnya sekitar 2,5 minggu atau 3 minggu lah. 3 minggu berikutnya baru kita kirim, ya. Itu terus ada yang tanya apakah antologi bisa digunakan kredit. Saya selalu konsisten menjawab tidak menyarankan antologi untuk dijadikan angka kredit. Teman-teman yang punya ini ya, punya keyakinan bahwa antologi bisa dinilaikan kalau dia ada penulis pertama misalnya, tidak ada masalah, monggo silakan. Nanti akan saya bantu cetak dan menempatkan nama Anda di yang pertama. Ya. Tapi cetaknya minimal 5. Terus di WA, pertanyaan dari Bu Sari, dari SMK Negeri 1 Pujon, ketentuan jumlah halaman untuk Sami Sabu setiap minggu, Bu Sari ya. Setiap minggunya berapa ya? Tadi sudah saya jelaskan, 6 halaman ukuran kertas 14,5 kali 20,5. Seperti template, ya, seperti template. Ada Bu Nur Zakiyah dari Pulau Sari 2 berarti. Pertanyaannya, bila dalam 1 minggu selama masa kegiatan ada halangan yang urgent, dengan demikian otomatis tidak dapat reward dari buku solo. Misalnya 1 minggu dari, makanya kita kan punya 20 minggu, jadi toleransinya adalah 20. Ya, 20. Kalau tidak memenuhi, ya tidak dapat reward. Karena reward itu bagi teman-teman yang lulus. Teman-teman kan juga memperlakukan seperti peserta didiknya atau anaknya. Saya kasih hadiah nanti kalau hafal surat Al-Ikhlas misalnya, atau hafal surat Al-Kafirun. Berarti memberi rewardnya karena ada prestasi. Bu Irianti, SMPN 3 Sidoarjo, untuk spasi UK 1.1. Oh, ini defaultnya ya. Atau 1,5. 1,5 Bu Irianti. Bu Irianti. Spasinya 1,5. Kalau di UK kertas A4 berapa halaman? Pakai template ya, jangan dikonversi ke A4 ya. Semuanya pakai template. Apakah setiap minggu temanya berbeda? Ya, temanya berbeda. Tantangannya seperti itu. Yang kedua adalah kenapa kok harus berbeda? Karena biar nanti jadi kumpulan bukunya teman-teman. Ya, jadi kumpulan bukunya teman-teman. Kita usahakan dia urut gitu teman-teman ya. Urut buku kumpulan bukan artikel ya, tulisan IC gitu ya. IC yang urut ya, yang urut. Makanya tadi sudah saya ingin mendesain dulu tema-tema itu agar nanti bisa satu tema. Jadi awalnya misalnya pembelajaran
tatap muka seperti yang kita lakukan dulu sebelum pandemi, terus ada pembelajaran daring, ada blended nanti. Nanti kita akan harus seperti itu. Sudah ada 2 yang live, teman-teman. Yang live ya, yang live. Membayangkan mungkin ya betapa beratnya. Dari buku antologi lalu digabung jadi buku solo, apakah tidak disebut plagiasi? Tulisannya sendiri, kalau tulisan orang lain ya plagiasi. Itu disebut dengan self plagiarism. Ya. Makanya tadi saya beri opsi sendiri, ya. Silakan teman-teman untuk mengklaim bonusnya dengan tulisan yang lain. Monggo silakan. Bagi teman-teman yang punya keyakinan seperti Bu Wita, ya di chat ya, Bu Wita khawatir, maaf Bu Wita, sorry, Bu Ani ya, kalau khawatir itu, Cak nanti bonusnya saya ingin menerbitkan buku puisi, monggo silahkan. Yang penting 100 halaman, ya, yang penting 100 halaman. Kan yang digabung jadi bukan tulisannya kita sendiri, nggak apa-apa kok Bu Wita, terima kasih. Saya berkeyakinan seperti Bu Wita, ya. Tapi saya tidak juga menjustifikasi teman-teman yang punya keyakinan yang berbeda, tidak. Maksudnya punya keyakinan berbeda itu buku-buku solo yang sudah diterbitkan lagi, jadi buku itu kalau kita menerbitkan tulisannya orang lain ya nggak boleh. Tapi kalau saya berkeyakinan kalau tulisannya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau bagi teman-teman yang punya keyakinan seperti itu nanti ingin mengklaim bonusnya, ya teman-teman bisa bisa apa namanya, pakai buku yang lain. Ya. Saya punya kumpulan cerpennya, saya klaim untuk bonus, monggo silahkan. Oke, fiksi atau PTK boleh sesuai dengan ini yang dimaksud klaim bonus kah? Monggo semuanya boleh ya. Asal tulisannya sendiri ya. Kalau bonus itu maksudnya mungkin. Kalau tulisan ini kan sudah kita tentukan temanya. Teman-teman kalau bisa tulisannya itu tulisan yang tidak apa ya, kalau seperti PTK begitu model tulisannya maksud saya, model tulisannya. Kalau bisa itu yang ringan gitu ya. Mendeskripsikan itu seperti kalau kita tulis di majalah, ya, tulis di koran. Jadi semacam artikel populer. Gitu. Buku solo bisa dibuat perhitungan angka, bisa. Itu termasuk buku pendidikan. Makanya tema yang nanti kami buat itu bukan tema yang sembarangan, teman-teman. Artinya sembarangan itu bukan tema yang di luar pendidikan dan pembelajaran. Kemarin sudah saya tulis bahwa temanya nanti tema yang berhubungan dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita lalui. Ya, seperti itu, Bu Rani. Moga yang ingin live silakan angkat tangan. Kalau saya lihat ini belum ada yang angkat tangan. Belum ada yang angkat tangan. Semoga sudah paham, teman-teman. Ada 44 yang hadir. Tadi ada yang komentar, Cak nanti nggak cukup, orangnya di grup kan ada berapa ini? 188. Ternyata yang hadir hanya 44. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita jadwalkan lagi. Teman-teman silakan mau yang diobrolkan apa. Nanti saya siapkan tulisannya. Kalau ini fiksi, teman-teman, itu bukan keahlian saya. Oke, teman-teman silakan. Kalau ada pertanyaan, ada saran, ada masukan, semuanya ini apa namanya. Kalau mau nyumbang cover, terus saya dengan senang hati. Yang buku solo apakah bisa request covernya? Misalnya, oh bisa, Bu Wita bisa. Bonus itu saya perlakukan seperti buku solo kalau teman-teman cetak ke saya, ya cetak ke saya. Tetapi kalau yang ini tidak bayar, kalau teman-teman yang biasanya kan bayar, ini gratis. Yang untuk buku solonya. Apakah bisa request covernya, misalnya warna cover? Oh bisa, buat sendiri bisa. Banyak teman-teman yang cetak itu buat sendiri kok. Lebih bagus dari kreasi saya. Cuma mau tanya, di luar Sami Sabu, saya punya draft buku yang saya buat untuk anak-anak belajar membaca. Sebaiknya ukuran kertasnya apa? Bu Wita kalau SD, teman. SD ya, SD. SD itu kalau sebaiknya pakai A4, teman-teman. Teman-teman tentu melihat buku-buku ini ya, buku-buku BSE tematik itu seperti itu, Bu Wita. Fontnya juga sama dengan apa yang ada di bukunya BSE karena itu standar biasanya. Kalau SMP dan SMA, ya SMP dan SMA misalnya, ya pakai huruf yang kecil tidak apa-apa. Ya 12 fontnya begitu. Kalau anak SD jangan, karena dia akan kesulitan ini
membaca ini apa namanya tulisannya, teman-teman. Bonusnya berarti di belakang ya, semua bonus di belakang. Kalau di depan namanya bukan bonus. Ya. Di belakang bonusnya. Nanti kalau sudah selesai semua, baru nanti silakan klaim bonusnya ke saya. Seperti ngajukan asuransi. Bisa nggak minta share dari tentang ukuran kertas dalam penulisan buku? Maksudnya Bu Wita ini buku yang antologi ini atau buku yang akan ditulis atau buku apa begitu? Kalau gini teman-teman, buku pelajaran ya teman-teman, buku pelajaran itu buku-buku populer ya, buku-buku populer, puisi, cerpen, apapun itu ya, termasuk PTK dari buku itu saya buat sebentar Bu Dewi ya. Saya buat ukuran 14,5 sesuai dengan komputer teman-teman, ada yang pakai koma kali 20,5. Terus kalau buku pelajaran ya, modul itu menggunakan ukuran 18 cm kali 25 cm sebagaimana buku-buku Erlangga atau buku-bukunya Intan. Buku-buku yang penerbit minor, penerbit mayor itu yang saya pakai ya. Kalau anak-anak SD, teman-teman, bisa pakai A4 ya, karena dia spesifik ke anak-anak kecil ya. Ya tulisannya jadi gede-gede, termasuk fontnya. Silakan menyesuaikan. Bu Dewi Irianti, monggo silakan aktifkan mic-nya. Ya, Assalamualaikum, Cak. Iya, waalaikumsalam, monggo silakan. Mau bertanya untuk Inci. yang buku solo nih. Ya, Buku ya, solo monggo. itu apakah bisa dibukukan dari hasil kita yang setiap minggunya itu? Jadi misalnya kita tidak nulis yang lain, tapi dari tulisan yang dari awal ini loh, Cak. Iya, iya. Dari minggu pertama sampai 18 minggu, itu apakah bisa dari situ gitu loh, tulisan Iya, kita yang bisa dijadikan solo. iya. Itu aja, Cak. Iya, sampun nggih. Matur suwun Bu Dewi. Memang seperti itu Bu Dewi. Sabu ini saya rancang begitu. Bonus itu biar nanti teman-teman tidak mikir lagi, waduh aku ngambil bonusnya bagaimana ini? Oh, enggak punya buku, enggak punya draft misalnya ya. Wah, kapan ini saya ambil? Nah, kalau khawatir seperti itu, maka sabu ini saya desain kumpulan tulisan-tulisan tadi itu akan dikumpulkan jadi satu menjadi buku solo. Ya, kalau di dalam buku 4 namanya buku pendidikan. Ya, namanya buku pendidikan. Itu bisa digunakan agar nilainya 3. Ya, nilainya 3. Jadi seperti itu memang Bu Dewi. Jadi saya desain seperti itu. Nah, kenapa jumlahnya 18? Karena kalau 6 kali 18 itu kan 108, teman-teman. Itu anggap aja 100 lah. Nah, itu saya katakan tadi, buku 100 halaman itu sudah, kalau dipamerkan itu sudah cukup lah. Sudah cukup. Tebalnya, terus ya tidak terlalu tipis, buku-bukunya kelihatan. Terus, apakah buku solo ditulis dengan tema bebas? Monggo silakan. Kalau klaim bonusnya bebas, teman-teman. Kalau buku pelajaran akan beda nanti, karena buku pelajaran itu ukuran kertasnya lebih besar. Ya, nanti yang penting nilai nominalnya 500.000. Terus pertanyaan itu dari Pak Bu Rina Slamet. Terus dari Bu Irianti, sudah tadi spasinya. Pak Eko, SMA 1 Singosari, dalam penulisan Sami Sabu apakah bisa terkait dengan, nanti temanya ditentukan, Pak. Misalnya dalam hal pengalaman selama pelajaran, nanti kalau sesuai dengan tema ya monggo silakan. Sebenarnya saya ingin inilah, tulisan-tulisan teman-teman itu memang seperti yang dikatakan Pak Eko ini, semua dari pengalaman teman-teman. Contoh misalnya, kemarin saya buat judul itu pembelajaran praktik baik, pembelajaran terbaik. Ya itu pengalaman teman-teman diceritakan. Jangan kaku teman-teman. Kaku itu maksudnya pakai sintaknya tulis 1, 2, 3. Bagaimana teman-teman bisa mendeskripsikan itu di dalam narasi, deskripsi teman-teman. Jangan 1, 2, 3 itu terkesan kaku teman-teman. Pakai yang sintak langkah pertama, koma, ya. Apersepsi, titik, baru dijelaskan. Apersepsi yang dimaksud adalah kalau bisa disertai dengan foto juga lebih baik. Terus bagian bionasi boleh pakai foto diri. Kalau di mana di antologi
saya menyarankan tidak perlu, ya. Nanti di buku solo saja, biar seragam gitu ya, biar seragam, tidak ada fotonya semua. Nanti baru kalau ingin fotonya ditampilkan di buku solonya saja. Kalau saya menyarankan seperti itu. Bu Faida, apakah murni dari pemikiran kita sendiri? Boleh di dalam tulisan kita mencantumkan sumber? Oh boleh, silakan. Ya, ya walaupun tulis santai itu kan kita perlu ini ya, referensi misalnya, monggo silakan, kita bebas saja. Ya tentu dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, monggo silakan. Agar tidak terkesan daftar rujukannya kaku, teman-teman, saya kemarin coba ini apa namanya punya ide, nanti teman-teman bisa komentar. Punya ide itu rujukannya itu dalam bentuk footnote ya, di bawahnya. Agar tidak terkesan tulisan kita tidak terkesan kaku, karena ada daftar pustaka di belakang. Kita ingin bahwa tulisan-tulisan kita di Sami Sabu ini tulisan-tulisan yang orang membaca itu tidak serius gitu ya, tapi dengan mengalir gitu terus. Walaupun yang kita sampaikan adalah serius. Semoga teman-teman bisa membuat footnote, catatan kaki gitu ya, catatan kaki. Saya rasa teman-teman bisa. Teman, kalau PTBK dibukukan gimana prosesnya? Nanti japri Bu ya. Bu, sorry maaf. Pak Pur, ya Pak Pur. Silakan nanti japri ke saya. Ya. Kalau saya menentukan per 100 itu 500.000. Cetaknya 10 eksemplar, 5 eksemplar untuk kami di penerbit karena kami punya kewajiban untuk store. Yang 5 nanti untuk teman-teman. Ya. Terus selanjutnya mau cetak, semua milik teman-teman. Saya hanya bantu cetak saja. Ya. Saya tidak mengambil bukunya teman-teman. Cetaknya biasanya kalau 100 halaman itu 30.000. Kalau cetak 1.000 ya beda lagi. Kalau bornya diambil dari antologi, terus misalnya mau cetak satu yang bukan antologi, bayarnya berapa? Kalau kalau bonusnya diambil dari antologi, terus misalnya mau cetak satu yang buku antologi, yang bukan antologi, sama dengan normal. Oke, untuk buku solo apakah nanti gambarnya hitam putih atau semua standar yang saya berikan adalah gambarnya semuanya hitam putih. Kalau mau warna nanti akan ada tambahan biaya lagi, ya karena beda teman-teman. Untuk warna itu beda. Kalau menurut pengalaman kami itu kalau tidak salah per halaman itu saya lupa 1.500 apa 2.000 gitu. Ada warnanya bagus pokoknya. Kemarin saya pernah, beberapa kemarin teman ada yang minta semua gambarnya diwarna. Jadi kami hitungkan lagi, terus ketemu per eksemplarnya sekian. Apakah bisa? Bisa, ya, tapi dengan tambahan biaya, karena mahal warna itu. Oke, teman-teman, silakan kalau masih ada lagi, silakan angkat tangan. Dari Pak Jamaluddin, kalau buku solonya kita pengen punya 2 buku, bisa aja. Satu dari kumpulan antologi, dan sebagai klaim, dan satu dari sama normal Pak Jamal, yang satu buku biasa itu normal ya 500.000 sama dengan bonusnya, asal banyaknya halamannya adalah 100. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ingin cetak bareng-bareng terus ongkirnya biar saya belum timbang teman-teman, tadi saya timbang coba ya. Kalau 4 buku 300 halaman itu 1 kilonya itu berapa buku? Kalau misalnya nanti 4 buku bisa 1 kilo, teman-teman, nanti teman-teman bisa request ke saya untuk ngirimnya tiap 2 minggu sekali, biar ongkirnya lebih murah. Ya. Kalau tiap minggu ngirim kan ongkir di itu 1 kilo ya. Nanti saya coba timbangkan, nanti saya di grup. Saya ada beberapa buku yang kurang lebih 350 atau 300 halaman, itu saya timbang, ya nanti biar lebih hemat ongkirnya. Ya, Cak, nanti buku saya dikirim 2 minggu sekali aja lah, biar hemat karena saya jauh gitu. Monggo silakan ya, mau request atau gabung dengan temannya. Cak, ini saya satu lokasi dengan teman saya atau satu sekolah, kirimnya bareng jadi satu. Jadi nanti kalau misalnya 8.000 ongkirnya bisa ditanggung 4.000 lebih murah. Begitu teman-teman. Pak Jamal, terima kasih pertanyaannya. Di WA juga sudah tidak ada yang tanya, di chat tidak ada. Yang live monggo silakan. Untuk gambar teman-teman, saya mau share sedikit sebelum ada yang angkat tangan. Tadi untuk pengaturan gambar itu seperti ini, teman-teman. Saya bukakan Word dulu.
sebentar, ini saya punya file deh. Saya buka baru aja. Oke. Ini cara menata gambar, teman-teman. Menata gambar. Oke. Teman-teman kalau bisa, teman-teman, saya ketik. Kalau bisa ini dihilangkan ininya, teman-teman. Saya kecilkan dulu. Oke. Yang pertama di Ctrl A dulu, ya. Terus di layout ini kalau bisa before dan afternya, yang ini, yang spacingnya ini, semuanya dalam keadaan 0. Apa sih maksudnya ini? Kalau ininya kita pakai, ini kalau defaultnya itu biasanya 8 ini ya, yang bawah ini 8 biasanya. Nah, itu kalau kita enter nanti jaraknya terlalu jauh. Jadi begini kalau kita enter nanti jaraknya terlalu jauh. Kalau ini normal ya 0 nih. Kalau kita beri angka misalnya 10 atau 8, maka dia akan lebih jauh. Beda dengan, jadi pastikan bahwa di layout ini before dan after-nya 0. Ya, before dan after-nya 0. Jadi dirubah saja 0. Terus kalau ingin meletakkan gambar, teman-teman, ya, sebentar, saya browsing karena saya tidak punya gambar. Misalnya pembelajaran daring. Oke. Saya ambil gambar satu. Saya copy image, saya pindah ke Word, teman-teman. Enter. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, nanti akan ada text wrap ini, text wrap. Itu kalau bisa pakai yang inline with text. Kenapa kok ini, teman-teman? Agar kalau kita enter, dia akan ikut turun. Nah, seperti ini. Terus yang kedua mudah menatanya. Kalau gambarnya silakan proporsional. Proporsional itu kalau misalnya ini saya ganti kertasnya. Atasnya di situ teman-teman jangan mengubah itu ya, teman-teman. Ya kan seperti itu. Layoutnya, footernya dibuat 1,5 karena dia letaknya halamannya di bawah. Page setup-nya, mohon maaf teman-teman nanti barangkali wordnya beda dengan saya. Terus ini kalau di sini saya pakai buku populer, saya namakan dengan buku populer. 14. Kalau ini dalam mili berarti 145 kali 20 205 mili. Oke. Saya klik oke. Nah, kalau seperti ini silakan teman-teman menata gambarnya proporsional saja. Ya, proporsional seperti itu. Nah, jadi gunakan text wrap-nya yang inline with text. Jangan yang square atau tick, outroot atau top and button atau behind dan info. Jangan pakai yang paling atas. Terus keterangannya ada di bawahnya seperti ini. Gambar 1. Misalnya teman-teman bisa gunakan seperti ini. Terus keterangan gambarnya di blok ini dan rata tengah. Oke, rata tengah. Buku itu bagi saya layout itu harga mati, teman-teman. Ya, harga mati. Biar enak dipandang gitu lah. Kita nggak bicara isinya ya, kita bicara ininya, apa namanya, layoutnya. Orang kalau lihat layoutnya teratur rapi begitu, orang membaca itu menjadi senang dulu. Kalau tabel teman-teman, letakkan keterangan tabelnya di bawah, di atas. Tabel 1 perbandingan di apa namanya di insert table seperti ini. Oke. Jadi letaknya seperti ini. Tabel satunya silakan jadi jangan pakai 4.1, 3.1 jangan. Oke, Oke, seperti itu. Kalau teman-teman yang ingin pakai gambar dan pakai tabel, ya, biar nanti ngatur after production-nya itu cepat. Ya. Oke, ya seperti itu. Pertanyaan Pak Jamal, pertanyaannya terakhir. Di WA pertanyaannya Pak Eko, pertanyaan yang terakhir, teman-teman. Teman-teman kalau sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada yang ingin disampaikan, teman-teman, kalau berkenan saya akhiri dulu. Teman-teman yang ingin menonton lagi nanti saya unggah di YouTube, teman-teman.
maksimal Senin ya, maksimal Senin. Karena kalau internet saya digunakan untuk unggah, semuanya lemahnya. Oke, teman-teman, mohon maaf pertemuan kali ini saya akhiri dulu ya. Semoga bermanfaat. Oke, gambarnya boleh berapa aja? Boleh berapapun asal jatahnya tidak melebihi 6 halaman. Space semua penulis 6 halaman. Mau dikasih gambar silakan, mau dikasih tabel silakan, dikasih apapun monggo silakan. Ya termasuk bionarasinya. Kalau mau panjang ya tulisannya sedikit. Kalau tulisannya banyak ya berarti narasinya sedikit. Mau narasinya beda-beda antar tulisan monggo silakan, tidak ada masalah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Kalau kita masukkan quote boleh ya. Pak Jamal, di buku saya yang saya share itu di buku Guru 4, Guru 4.0 itu awalnya selalu saya kasih quote ya, di atasnya itu ya. Jadi rata tengah biasanya saya bold atau saya italic. Itu kesukaan saya. Setiap tulisan saya di kelasku online .id itu selalu saya beri quote atau semacam kesimpulan. Jadi seperti itu Pak Jamal. Oke, terima kasih teman-teman. 6 halaman termasuk bionarasi ya, betul. Pokoknya jatahnya 6 halaman. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa di WA. Kapan-kapan nanti kita akan ketemu lagi. Kita kalau mau bahas sesuatu yang berbeda, monggo ada usulan silakan. Tidak harus berhubungan dengan antologi. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada perkataan saya kurang berkenan di hati teman-teman. Tetap jaga kesehatan, teman-teman. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Sami-sami. Ilmunya bermanfaat. Amin. Amin. Amin Pak Sugiarto. Iya Pak Bakti. Pak Lukman, Pak Bakti. Pak Sugiarto Pak. Monggo. Mohon izin, mau live. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugiarto. Sehat.